Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur limpah banyak terima kasih kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah pelayanan kategorial pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur limpah banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu untuk dapat mengerti akan setiap maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukannya. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hagai pasalnya yang kedua. Hagai pasalnya yang kedua, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji kepada Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang mau melakukannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan hingga saat ini kita masih bisa merasakan berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah pelayanan kategorial pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh saudara-saudara kita di dalam pembangunan gedung gereja di beberapa tempat, mungkin saja karena susahnya pengurusan izin atau mungkin karena penolakan dari masyarakat sekitar. Tentu saja ketika kita membaca hal tersebut, ketika kita mendengar berita tentang hal itu, bisa saja kita merasa kecewa ataupun kita merasa sedih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pun mengalami hambatan-hambatan di dalam pembangunan Bait Allah. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh bangsa Israel? Kita lihat bahwa ketika Allah memerintahkan untuk membangun bait suci di tengah-tengah kehidupan umat Israel melalui Zerubabel yang adalah seorang bupati pada waktu itu, dan Tuhan memakai Hagai yang adalah seorang nabi Tuhan untuk menjadi perantara Tuhan dalam menyampaikan firman atau menyampaikan suara Tuhan
bagi Zerubabel untuk membangun bait suci atau bait Allah itu. Nah, yang menjadi hambatannya adalah orang Israel pada waktu itu mengutamakan diri mereka sendiri. Mereka masih bersikap egois, mereka hanya memikirkan kesejahteraan mereka masing-masing. Mereka hanya membangun rumah mereka masing-masing, mereka hanya mengolah ladang mereka masing-masing, mereka mengurusi urusan keluarga mereka masing-masing, pribadi mereka masing-masing, dan mereka tidak mengutamakan pembangunan bait Allah, sehingga bait Allah tidak dibangun. Nah, untuk itulah Tuhan mau menyampaikan kepada Zerubabel yang adalah pemimpin bangsa Yehuda pada saat itu. Kita tahu Zerubabel adalah seorang bupati pada saat itu, untuk mengarahkan jemaat Tuhan, memberikan motivasi kepada mereka, memberikan visi misi kepada mereka untuk bersama-sama membangun bait Allah. Nah, melalui siapa? Yaitu melalui Hagai. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa Hagai adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Allah, untuk mengingatkan bangsa Israel melalui Zerubabel agar dapat menyelesaikan pembangunan bait Allah. Nah, Hagai adalah seorang nabi yang dalam perjanjian lama berarti meriah. Hagai berarti meriah, yang artinya kalau kita lihat meriah dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai bergembira atau bersukacita dalam pembangunan bait Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mau memberikan pengetahuan yang sangat mendalam bagi kita, bahwa ketika Tuhan turut bekerja, Tuhan memberkati umatnya, Tuhan juga memberikan janjinya. Janji Tuhan bukan hanya sekedar janji belaka yang sering diucapkan manusia. Bapak Ibu, terkadang kita sebagai manusia kita mengucapkan janji mungkin kepada sesama kita, bahkan pun terkadang kita mengucapkan janji kepada Tuhan tapi kita mengingkari janji kita. Kita tidak menepati apa yang kita janjikan. Tetapi tidak dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mengucapkan janji, Dia tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya. Tuhan pasti menepati apa yang dijanjikannya. Dan apa saja janji Allah? Kita lihat dalam ayatnya yang ke-21 hingga yang ke-24 pada firman Tuhan pada malam hari ini tentang janji Allah kepada umat Tuhan melalui Bupati Zerubabel ini adalah Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi dan mengembalikan tahta-tahta raja, memunahkan kekuasaan-kekuasaan raja. Artinya bahwa Tuhan akan mengembalikan tahta kerajaan orang Israel. Tuhan akan memulihkan kembali bangsa Israel dan memeteraikan kembali Israel sebagai umat pilihannya. Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya mau memulihkan bait sucinya, tetapi Tuhan juga mau memulihkan bangsa Israel melalui tanahnya yang subur. Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi mereka, memberikan kehidupan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi tentu saja untuk menerima janji Tuhan ini, manusia atau umat Tuhan juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang selalu disampaikan kepada umat Tuhan, yaitu mereka harus memulihkan pribadi mereka, mereka harus memulihkan kembali iman mereka kepada Tuhan. Atau mereka harus membereskan pribadi mereka dengan cara bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetap taat dan setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada kehidupan mereka yang lama. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang bebal,
mereka suka menyembah patung atau menyembah berhala. Juga seperti yang kita belajar pada malam hari ini, mereka sangat egois, mementingkan diri mereka sendiri, mereka tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu ya, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ingat bahwa Allah adalah sumber berkat kehidupan manusia. Ya, Allah adalah sumber berkat kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Allah adalah sang pelindung umat Tuhan, juga Allah adalah sebagai juru selamat kita semua. Kita bisa lihat dari apa yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketika ada Allah adalah sumber berkat bagi umat Tuhan, maka janji Tuhan itu adalah berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan umat Tuhan. Dan yang kedua adalah Allah adalah sang pelindung. Apa bukti dari perlindungan Allah? Yaitu pada ayat yang ke-22 bahwa Tuhan menggoncangkan, Tuhan mengembalikan tanah perjanjian itu kepada Israel. Tuhan membantu mendirikan bait suci supaya umat Tuhan dapat beribadah dengan taat, dapat beribadah dengan setia, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah Allah adalah juru selamat. Apa yang dimaksud dengan Allah adalah juru selamat? Yaitu Allah menyelamatkan umat manusia, Allah menyelamatkan kita semua, Allah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah menyelamatkan manusia yaitu melalui Yesus Kristus sang kepala gereja umat Tuhan. Kalau Yesus Kristus sang kepala gereja umat Tuhan, maka gereja harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Bait Allah harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Dan gereja atau bait Allah yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Gereja adalah pribadi kita. Gereja itu, gereja yang sebenarnya bukanlah gedungnya, tetapi pribadi kita, orangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk membangun gedung gereja. Puji Tuhan, gereja kita GPIB Immanuel saat ini sudah, kalau dibilang gedungnya sudah terlihat bagus, sudah terlihat nyaman, sudah terlihat mewah, tidak seperti gereja-gereja pada zaman dahulu. Nah, tinggal kita sama-sama sebagai umat Tuhan boleh saling menopang untuk gereja-gereja yang ada di pos Pelkes dalam pembangunan gedung gereja. Tetapi sekarang ini apa yang mau dipulihkan oleh Tuhan? Yaitu iman kita. Pribadi kita harus benar-benar dipulihkan. Pribadi kita harus benar-benar dibereskan oleh Tuhan. Yaitu melalui sikap kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, dan seterusnya supaya kehidupan kita benar-benar diberkati sampai pada akhirnya Tuhan datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita juga bersyukur bahwa di tahun 2020 ini walaupun masih dalam masa-masa pandemi, tapi Tuhan masih memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Tuhan masih memberkati GPIB. GPIB sampai saat ini masih bisa berdiri kokoh sampai usia yang ke-72 tahun. Itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi semua adalah karena kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketiga hal tadi, yaitu yang pertama berbicara tentang berkat. Berkat Tuhan ada bagi GPIB, berkat Tuhan ada bagi kita semua. Dan yang kedua adalah perlindungan Tuhan. Allah melindungi kita umatnya. Dan yang ketiga adalah Tuhan menyelamatkan umatnya melalui juru selamat.
GPIB sampai saat ini masih berdiri teguh, masih bergandengan tangan, masih berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang tinggal pribadi kita menyatakan syukur bukan hanya karena ulang tahun GPIB yang ke-72 tahun saja, tapi kita menyatakan kita bersyukur setiap saat, bukan hanya saat ini saja, tapi setiap saat kita bersyukur. Walaupun kita dalam pergumulan, kalau dalam sukacita tentu saja mudah sekali bagi kita untuk mengucap syukur, tapi dalam pergumulan kita tetap juga harus mengucap syukur, walaupun itu mungkin sulit bagi kita. Tapi Tuhan mau walaupun dalam pergumulan kita harus tetap mengucap syukur. Walaupun dalam kehidupan kita sebagai di dalam kehidupan kita di dalam keluarga, mungkin sebagai suami, sebagai istri, ada pergumulan kita masing-masing. Bahkan pun mungkin sebagai gerakan pemuda, pergumulan dalam mencari pekerjaan, pergumulan dalam mencari jodoh, mungkin pergumulan juga di dalam pendidikan. Tapi walaupun kita dalam pergumulan, kita harus tetap mengucap syukur. Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dalam segala hal dan tetap melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam segala hal agar supaya kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33 mengatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi kita saja, tetapi marilah kita mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita untuk tetap taat beribadah, taat untuk berdoa, dan tetap taat untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal, supaya pergumulan kita, kesulitan hidup kita, sakit kita yang sudah sakit bertahun-tahun yang kita alami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan kiranya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan selamat ulang tahun buat GPIB yang ke-72 tahun, biarlah melalui GPIB boleh memberkati banyak orang dan di situ nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami terus merasakan kasih, penyertaan, serta anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kami. Sehingga melalui ibadah Pelkat pada malam hari ini, walaupun secara online dikarenakan pandemi COVID-19, namun kami tetap bersuka cita. Kami boleh bersama-sama beribadah, bersyukur, memuji, serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan lewat ibadah pada malam hari ini, kami juga sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Iman kami boleh semakin teguh di dalam Engkau dan sabar menanti setiap janji Tuhan atas kami. Dan biarlah kiranya setiap sikap dan tutur kata kami boleh mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang lain. Saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur, bersukacita untuk berkat dan perlindungan Tuhan bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, sehingga GPIB masih kokoh berdiri sampai usia ke-72 tahun saat ini. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan, biarlah kiranya GPIB dapat tetap berdiri teguh, bersatu hati, bergandengan tangan untuk dapat selalu berkarya dan menjadi saluran berkat demi hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Kami berdoa secara khusus bagi gereja kami, GPIB Immanuel Balikpapan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan buat GPIB Immanuel Balikpapan, terlebih khusus untuk pelayanan dan yang dapat berjalan sampai saat ini. Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat Pendeta Nyonya Shanadel Hehanusa di dalam menjalani tugas pelayanannya. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta kebijaksanaan di dalam menjalani tugas pelayanan yang boleh Tuhan percayakan atasnya. Berkati juga suami serta anak terkasih yang terus mendampingi beliau. Biarlah keluarga ini boleh semakin diberkati. Kami juga berdoa untuk PHMJ, seluruh majelis jemaat, komisi-komisi, ke-6 unsur Pelkat, karyawan kantor di dalam pelayanan serta tugas tanggung jawab yang telah Engkau berikan untuk kami lakukan. Mampukan dan berikan hikmat-Mu di dalam kami bertugas sebagai pelayan-pelayan Tuhan, agar pelayanan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami mampu menjalankan setiap tugas tanggung jawab di dalam pelayanan, pekerjaan, juga tugas kami dalam keluarga kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjalankan semuanya itu dengan penuh ungkapan syukur kepadamu. Bagi jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah masing-masing, mari Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Karena kami tahu bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami kepadamu, segala yang baik Engkau berikan atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gereja GPIB Immanuel Balikpapan dan seluruh gereja yang ada di muka bumi ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mendoakan pemerintahan yang ada di negara ini. Tuhan berkati pemerintah yang ada, baik itu yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Berikan hikmat-Mu atas hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin negara ini, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan jujur, adil, dan bijaksana. Satukan hati kami juga ya Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini, khususnya dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Biarlah kiranya kami boleh sama-sama menaati setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar negeri kami ini boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Berkati juga pemimpin yang ada di kota Balikpapan ini, sertai dan pelihara mereka dalam memimpin dan menata kota ini dengan baik. Untuk pemilihan wali kota dalam waktu dekat ini, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, agar boleh berjalan dengan baik, aman, dan damai. Kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang menyempurnakan setiap doa kami, yang kami panjatkan dengan doa agung yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.